Pada 9 Juli 2015, hampir sebulan setelah hilangnya Angelin dilaporkan, polisi akhirnya nemuin jasad Angelin yang terkubur di halaman belakang rumah Margaret. Tubuh Angelin ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Polisi akhirnya menetapkan Margaret sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Tiga kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang tutup. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Kasus Angelin Megawe menjadi salah satu kasus kriminal yang sangat menggemparkan Indonesia pada tahun 2015. Kasus ini melibatkan seorang anak perempuan bernama Angelin yang tewas secara tragis di tangan orang tua yang seharusnya merawat dan melindunginya, yaitu ibu angkatnya sendiri. Angelin Megawe adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang tinggal di Denpasar, Bali dengan ibu angkatnya Margaret Megawe. Angelin diadopsi oleh Margaret dan suaminya pada usia yang sangat muda. Tapi kehidupan Angelin sama keluarga barunya itu jauh dari kata bahagia. Angelin dilaporkan sering menunjukkan tanda-tanda fisik yang mencurigakan seperti kekurangan gizi dan kondisi tubuh yang kurus. Beberapa tetangga juga ngelaporin bahwa Angelin itu sering dapat perlakuan kasar dari ibu angkatnya Margaret. Bahkan beberapa kali Angelin itu sempat nangis dan ngeluh tentang perlakuan buruk tersebut. Jadi gini kronologinya, pada tanggal 10 Juni 2015, Angelin dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya Margaret. Margaret bilang bahwa Angelin itu ninggalin rumah tanpa sepengetahuannya dan gak balik lagi. Pihak kepolisian itu sempat ngelakuin pencarian terhadap Angelin, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Tapi seiring berjalannya penyelidikan, mulai muncul nih kecurigaan bahwa ada sesuatu yang gak beres dengan hilangnya Angelin. Beberapa saksi bilang bahwa mereka sempat ngelihat Margaret berperilaku aneh setelah anaknya hilang. Dan ada juga yang mencurigai adanya tindak kekerasan terhadap Angelin. Pada 9 Juli 2015, hampir sebulan setelah hilangnya Angelin dilaporkan, polisi akhirnya nemuin jasad Angelin yang terkubur di halaman belakang rumah Margaret. Tubuh Angelin ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Polisi akhirnya menetapkan Margaret sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Margaret Megawe akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Margaret Angelin karena kesal dengan perilaku buruk yang dilakukan oleh Angelin, termasuk melaporkan perilaku buruknya itu kepada tetangga. Menurut pengakuan polisi, Margaret itu sempat mengancam Angelin dan ngerasa bahwa anak tersebut itu menggangguin hidupnya. Selain itu, Margaret juga dilaporkan mengalami masalah dengan suaminya yang saat itu udah nggak tinggal sama mereka. Margaret berusaha nyembunyiin tindak kejamnya dengan menguburkan tubuh Angelin di halaman belakang rumah mereka. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa Margaret itu sempat berusaha buat ngilangin jejak, termasuk dengan memindahkan tubuh Angelin dan mencoba mengalihkan perhatian polisi dengan cerita palsu tentang hilangnya Angelin. Pada 2016, Margaret Megawe diadili atas tuduhan pembunuhan terhadap Angelin dan dalam proses persidangan terungkap bahwa Margaret tidak hanya Angelin dengan cara yang kejam, tetapi juga menganiaya anak tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, dia juga dijerat dengan pasal berencana. Pada akhirnya pengadilan memutuskan buat ngejatuhin hukuman penjara seumur hidup kepada Margaret Megawe atas nya. Selain itu, beberapa anggota keluarga lainnya yang terlibat dalam penyembunyian jenazah Angelin juga turut dijerat hukum. Nah, kabar terbarunya, Margaret itu sekarang udah nggak ada akibat sakit yang dialaminya selama di penjara. Kasus Angelin mengundang prihatin dan kecaman luas dari masyarakat Indonesia. Banyak yang ngerasa terguncang mengetahui bahwa seorang anak yang seharusnya dilindungi oleh orang dewasa malah menjadi korban kekerasan. Media massa juga meliputi secara intensif kasus ini dan banyak warga yang mengecam tindakan kejam Margaret. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan mengingatkan masyarakat tentang dampak buruk yang bisa ditimbulkan jika orang tua atau orang dewasa tidak bertanggung jawab dalam merawat anak-anak mereka. Kasus
Angelin memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, bukan menjadi korban kekerasan fisik atau psikologis. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh anak-anak di sekitar kita, dan untuk melaporkan jika kita mencurigai adanya tindak kekerasan yang terjadi di dekat mereka. Kasus Angelin menjadi salah satu peringatan besar bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga kesejahteraan dan keselamatan anak-anak. Semoga kasus seperti ini nggak terulang lagi dan kita semua bisa lebih peduli terhadap sesama. Di akhir video, aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.